Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Ali Bisnis. Bagi yang belum like dan subscribe channel ini, silakan untuk like dan subscribe. Saya doakan agar Anda semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin menunjukkan cara memindahkan saldo yang sudah masuk atau sudah termigrasi di dompet wallet kita ke posisi available balance atau ke saldo yang tersedia. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan disimak caranya berikut ini. Baik, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman pionir cara untuk melakukan pemindahan saldo ke posisi available balance atau ke saldo yang tersedia. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dompet wallet kita yang ada di aplikasi Pi Browser. Jadi kita buka dulu aplikasi Pi Browser. Nah, lalu setelah terbuka seperti ini, kita klik di bagian wallet.pi. Lalu akan terbuka halaman seperti ini. Di sini kita akan tempelkan atau tuliskan kunci rahasia atau frasa sandi ke kolom yang tersedia. Jadi di sini ada kolom yang nantinya akan kita letakkan frasa sandi. Tapi sebelumnya kita harus sudah mempersiapkan terlebih dahulu frasa sandi yang akan dimasukkan di sini. Nah, setelah kita tempelkan frasa sandi di kolom yang disediakan ini, frasa sandi itu bisa kita tempelkan jika kita mengcopy dari tempat penyimpanan kita di HP. Dan kalau memang penyimpanannya di luar dari HP, kita bisa salin dan catat di kolom yang sudah disediakan ini. Nah, setelah itu kita klik tulisan buka kunci dengan frasa sandi, atau ada tulisan yang ada di kolom yang berwarna ungu ini. Nah, setelah itu halaman dompet wallet kita akan terbuka seperti ini. Setelah terbuka, kita harus melihat di bagian yang ini. Jika tertulis Pi Testnet, maka kita harus merubah terlebih dahulu ke posisi Pi Mainnet, karena saldo kita nanti akan masuk di bagian Pi Mainnet dengan cara kita klik di bagian yang ini. Nah, setelah posisinya Pi Mainnet seperti ini, lalu kita lihat di bagian saldo. Nah, saldo ini di bawah logo dan alamat dompet wallet kita ini. Nah, di sini jika belum ada saldonya, maka kita harus menunggu dulu hingga saldo masuk setelah kita melakukan proses migrasi to Mainnet. Jadi pada saat kita sudah selesai KYC, kita melakukan migrasi to Mainnet, nanti kita menunggu antrian hingga saldo masuk di sini. Nah, untuk tata cara migrasi to Mainnet bisa dilihat tutorialnya di video saya sebelumnya atau video saya yang ini. Nah, jika saldo sudah masuk, nah seperti ini saldo sudah masuk. Contohnya saldo saya di sini sebesar 476,98 Pi. Selanjutnya kita lihat di bagian sejarah. Nah, di sini kita untuk mengetahui tanggal berapa masuk saldonya di sini dan seberapa banyak pembagian dari saldo tersebut ke saldo yang terkunci dan saldo yang terbuka. Jadi saldo nanti akan masuk, kalau kita lihat sejarahnya nanti akan terbagi dua. Sebagian adalah saldo yang terkunci dan sebagian lagi saldo yang terbuka. Itu ditentukan dari besarnya persentase saat kita melakukan penguncian koin Pi kita. Jadi tanggal di sini akan menentukan kapan saldo tersebut bisa dipindahkan ke posisi available balance atau ke saldo yang tersedia, dan kita bisa mengetahui berapa banyak saldo yang dipindahkan. Jadi saldo nanti yang bisa kita pindahkan adalah saldo yang tidak terkunci. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian sejarah, contohnya bahwa dari total saldo saya 476,98 Pi yang masuk di dompet wallet ini, hanya sebanyak 356, sekian yang bisa kita pindahkan ke available balance atau ke saldo yang tersedia. Hal ini ditunjukkan dengan logo atau gambar gembok yang tidak terkunci. Nah, di sini berarti saldo yang nantinya bisa kita pindahkan ke available balance karena posisinya tidak terkunci. Sementara sisanya yang 119, sekian yang ini ada logo atau gambar gembok yang terkunci, yang artinya baru bisa kita pindahkan sesuai waktu yang sudah kita tentukan sendiri
saat melakukan proses lockup atau komitmen penguncian. Nah, saldo yang sudah ada di dompet wallet kita yang ini, kalau kita lihat sejarahnya, saldo ini masuk pada tanggal 11 Agustus 2022. Dan sesuai ketentuan, kita harus menunggu 14 hari dari tanggal masuk saldo atau tanggal saldo termigrasi ke mainnet untuk bisa melakukan pemindahannya ke available balance atau ke saldo yang tersedia. Nah, setelah 14 hari dari tanggal 11 Agustus ini, berarti perkiraan tanggal 25 Agustus, maka sudah bisa kita lakukan proses pemindahan saldo. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan, kebetulan hari ini adalah sudah tepat 14 hari dan sudah bisa dilakukan pemindahan ke available balance. Namun itu tidak secara otomatis berpindah ke posisi available balance. Jadi harus ada yang kita lakukan. Nah, caranya pertama-tama kita klik di bagian tulisan migrasi yang ini hingga kolomnya berwarna ungu. Dan terlihat di bagian saldo yang tidak terkunci sebesar 356, sekian. Di sebelah kanannya ada tulisan pindah, atau kalau menggunakan setelan bahasa Inggris, di situ tertulis move. Nah, yang kita lakukan adalah mengklik tulisan tersebut. Nah, setelah kita klik tulisan pindah atau move, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tertulis move this balance. Setelah itu kita klik saja tulisan konfirmasi. Lalu berikutnya akan muncul keterangan seperti ini, Anda telah berhasil memindahkan penguncian Anda. Ini artinya saldo kita sudah berpindah ke posisi available balance atau ke saldo yang tersedia. Jadi dengan demikian, maka proses pemindahan saldo yang sudah termigrasi di dompet wallet kita ke posisi available balance atau ke saldo yang sudah tersedia sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal menunggu penggunaan saldo Pi tersebut, baik kita lakukan untuk barter peer to peer to add saat mainnet tertutup seperti saat ini atau saat open mainnet nantinya. Demikianlah video kali ini tentang cara memindahkan saldo yang sudah masuk atau sudah termigrasi di dompet wallet kita ke posisi available balance atau ke saldo yang tersedia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.